Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Al-qail fadhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidul awwalina wal akhirin al-qail utlubul ilma walau bisin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muhtadin al-mayamin wa anit tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil habaib yang kita cintai, yang kita ta'zimi, para habaib. Al-Habib Ali Al-Muhdar, Al-Habib Abdurrahman Ba'ali, Al-Akhfillah Walillah Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Ba'ali, beserta seluruh habaib yang hadir dalam jalsa Itsnain Ahbabul Mustafa, para alim ulama, para asatid, para bapak, ibu, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pemuda-pemuda Ahbabul Mustafa Kraksan Probolinggo, dan juga para pemudi. Sebelumnya minta maaf terutama kepada para habaib karena kita datang ke sini niatnya mau ngaji. Tadi sudah dikonfirmasi sama Habib Hasan dan saya sebetulnya menolak dan saya niat mau ngaji. Jauh-jauh datang nganter santri dan pengen hadir ahbab. Gak ada tujuan kecuali ingin menambah ilmu dan dengarkan nasihat daripada para habaib. Karena setiap orang perlu siraman nasihat. Karena setiap orang perlu dinasehati dan mendengarkan ilmu dan mengambil ilmu yang manfaat agar kita bertambah semangat beribadah kepada Allah dan bertambah mahabbah kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi karena diperintah oleh atasan, imtithalul amr khairun min sulukil adab. Karena atasan nyuruh maka wajib dituruti. Kalau bawahan ini diperintah oleh jenderal harus kata siap. Harus sih. Allahumma shalli ala Muhammad. Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu ketika mengajar santri, di kantong beliau ada buku kecil dan pulpen. Ketika sama santrinya ditanya, apa tujuan anda wahai guru menaruh buku kecil dan pulpen di saku anda? Imam Ibnu Hajar menjawab, aku ingin mengambil hikmah dalam setiap perjalananku dan mengambil ilmu dalam setiap apa yang aku dengar dan aku lihat. Santrinya terus tanya lagi, bukankah anda sudah alim? Bukankah anda adalah seorang guru yang banyak memiliki santri? Salah satu seperti guru kita Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar datang ke Hadramut. Beliau cerita sama kita mau ngaji, mau belajar. Jadi orang itu walaupun sudah bisa ngajarin, kalau sudah bisa ceramahin, bukan harus tidak mau dengar ceramahnya orang, bukan harus tidak mau mendengar ajaran orang, tapi perlu juga hati agar lunak mendengarkan nasihat-nasihat salafus saleh. Semoga beliau nanti pulang bisa mendapatkan barokah dan menambah berkah kepada kita semuanya, amin. Lantas Imam Ibnu Hajar mengatakan, aku ingin mati dalam keadaan nuntut ilmu. Aku ingin mati dan mengakhiri hayatku dalam keadaan menuntut ilmu. Karena orang yang mati di jalan menuntut ilmu maka masuk dalam kategori syahid fisabilillah. Semoga kita semua juga mendapatkan kategori tersebut
karena kita selalu hadir dalam majlis-majlis Ahbabul Mustafa maupun majlis yang lainnya. Amin ya rabbal. Itu tujuan datang ke majlis. Tak perlu harus tua, tak perlu harus muda dan tua, semuanya perlu hadir. Karena siapa tahu, karena kita umur tidak tahu, datang kemudian kita pulang meninggal dunia. Tapi semoga panjang umur semuanya, karena kita nggak tahu jalan hidup kita. Yang namanya kematian itu gaib, nggak ada yang tahu. Kalau tahu, kalau semua kita tahu, maka kita akan mempersiapkan dengan ibadah-ibadah. Oleh karenanya jangan tertipu dengan bujuk rayu setan dan fatamorgana duniawiyah. Maka niatkan dalam hidup kita menjadi talib ilm, penuntut ilmu, dan kalau bisa sampai mati kita berjalan di dalam jalan nuntut ilmunya Allah dan di jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ingin cerita sedikit. Tadi Habib Abdurrahman menyinggung Ahbabul Mustafa Kalimantan Selatan. Ahbabul Mustafa mempunyai cabang di Kalimantan Selatan, dan di Kalimantan Selatan ada 4 cabang. Bukan 1 cabang tapi 4 cabang. Shallu ala Nabi. Jadi ahbab ini sudah masuk ke pelosok-pelosok, ke pulau-pulau yang semuanya makmur. Benar kata Habib tadi, karena majelis ini bersambung sama guru kita Al Habib Umar, dan majelisnya Habib Umar bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin cerita sedikit. Di sana ada majelis Ahbabul Mustafa di Kabupaten Batu Licin, ada 2 majelis besar. Di beda kecamatan karena jaraknya jauh. Kalau kita ahbab di Keraksan ke Alas Tengah itu kan dekat. Paling berapa menit nyampe. Jalannya enak. Kalau di Kalimantan jalannya itu bergelombang. Bergelombang karena belum aspal atau bergelombang karena menerjang ombak lautan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Biasanya kalau sudah diputus ini hilang wis. Selawat kada. Allahumma shalli ala Muhammad. Ombak. Di Batu Licin ada 2 ahbab yang besar, alhamdulillah. Di Kota Baru ada 2 ahbab, Kelumpang Selatan dan Kepulauan Sebuku. Kepulauan Sebuku. Dari Kelumpang Selatan nyebrang Pulau Sebuku, itu di tengah laut lepas dengan ombak yang kadang kita terjang sampai 2 meter. 2 meter. Ombaan 2 meter ternyata. Cek terus lagi Madura ini tahulah salah. Abid pon-polan 10 tahun nang kasa itu gasaki Habib elang Madurana. Tapi ini sekoni beri saya kasar seporana. Kadang 2 meter, termasuk ketika penutupan kemarin, guru kita Habib Hasan mulai dari imamah sampai gamisnya basah semua karena nabrak ombak. Dan kita pulang kemalaman karena banyak orang yang hajat sama beliau, pulang ke sorean dan angin sudah mulai turun kenceng sehingga ombak yang tinggi ditabrak dan semua satu speedboat basah. Alhamdulillah ahbab semua jalan sukses. Di Kepulauan Sebuku ada 8 desa. Ketika ikhtitam ahbab tahun kemarin ada cerita menarik. Ketika penutupan ahbab tahun kemarin Habib Hasan datang, kemudian ada yang sambutan dari salah satu kepala desa satu Pulau Sebuku. Ini ada orang Pulau Sebuku hadir. Jadi salah satu kepala desa, karena ketika Ahbabul Mustafa Kepulauan Sebuku semua kepala desa dan pak camatnya hadir, saking kompaknya satu kecamatan. Andai kata Ahbabul Mustafa di daerah sini semua kepala desa satu kecamatan hadir, kan rame, menginstruksikan kepada masyarakatnya untuk hadir Ahbabul Mustafa. Semoga suatu hari nanti semuanya bisa hadir, masyarakatnya, kepala desanya, pak camatnya, pak semuanya hadir. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika beliau sambutan, beliau nangis. Kita bingung, baru assalamualaikum sudah mulai menangis. Ternyata beliau terharu dengan acara Ahbabul Mustafa. Ya tidak seramai ini.
Sini kan Masya Allah sudah. Tidak seramai ini. Perjalanan di sana itu harus lautan. Mau ramai apa? Muter pulaunya cuma 1 jam karena kecilnya. Tapi kepala desa ini terharu dan bercerita bahwasanya beliau itu kalau tidak salah hampir 10 tahun dalam pernikahannya dan berobat kemanapun sampai ke Pulau Jawa untuk bisa memiliki keturunan, tidak dikaruniai keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Ahbab telah dibuka di Kepulauan Sebuku dan beliau hadir setiap acara Ahbab dan meminum air yang beliau bawa ketika acara Ahbab agar mendapatkan barokah, maka beliau semakin menangis menceritakan istrinya sedang hamil 5 bulan. Sallu ala Nabi. Ini menunjukkan apa? Ketika kita hadir di acara seperti ini, inilah tempat yang mustajabah. Maka hadirkan hati kita, hadirkan keluarga kita agar kita mendapatkan istijabah dari Allah. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan disia-siakan ketika hadir ada acara Ahbab. Jangan disia-siakan ketika ada kita di pertengahan daripada majelisnya Rasulullah SAW. Karena di situ pandangan Allah ada. Karena di situ pandangan orang soleh ada. Karena disitulah pandangan Nabi kita Muhammad SAW itu ada. Sehingga kita dipandang oleh mereka. Sehingga kita mendapatkan nadrah dari mereka. Dan kelak ketika kita berjumpa di akhirat, dimudahkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Yang terakhir, saya ingin bacakan hadis daripada wasiat Nabi. Semoga ini bisa buat cangu kita pulang, terutama untuk para pemuda. Karena saya dengar di sini pemuda Ahbab semangat, Masya Allah, luar biasa. Dan Habib Hasan juga sering cerita, tadi juga WhatsApp kepada kita lewat WA, kirim salam sama jamaah Ahbabul Mustafa di Jalsa Ithnain. Dan beliau mengatakan rindu kepada pian. Sekarang udah sampean semua. Guru sampean rindu sama sampean. Sampean ini apa? Sampean ini apa? Sampean Bu? Pada sampai biabtine cokoco Habib Hasan. Tak pikir saya datang sampean di rumah, Beb. Karena kita mau taklim dan kita sudah niat agak lama di sini agar kita bisa belajar. Pulang semangat lagi dakwah. Tapi mudah-mudahan beliau bisa cepat pulang dalam keadaan sehat walafiat dan membawa ilmu yang manfaat untuk kita. Kita doakan semua beliau dan keluarga semuanya, santri-santrinya, jamaahnya semua berjalan di jalan hidayah, sehat walafiat dan semoga kabul hajat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad berpesan kepada kita agar senantiasa duduk sama orang tua. Kenapa kita perlu duduk sama mereka? Karena orang tua akan menceritakan keadaan mereka. Dan kita bisa bersiap-siap menuju kepada masa tua tersebut. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah kamu sama orang-orang tua. Karena mereka akan mengajarkan kepada kita nanti ketika kamu di masa tua akan seperti ini. Sehingga kita sudah siap menuju atau menyambut masa tua tersebut. Sehingga kita di masa tersebut tidak berjalan di jalan penyesalan. Berapa banyak orang yang menyesal ketika sampai pada umur mereka menyesal. Kenapa dulu saya nggak ngaji? Kenapa dulu saya nggak suka dakwah? Kenapa saya dulu nggak suka ke majelis-majelis zikir dan taklim? Mereka akan menyesal. Penyesalan itu seperti awan yang kalau sudah lewat awan tersebut nggak akan kembali. Tidak ada penyesalan di awal, penyesalan itu di akhir. Semoga kita semua tidak akan menjadi orang yang menyesal di dunia akhirat. Dan yang kedua, wasiat beliau adalah dan bertanyalah kepada ulama. Maksudnya apa? Sering duduk sama mereka. Nuntut ilmu sama mereka. Karena kita dekat dengan mereka, maka kita akan selamat. Karena kita bertanya kepada mereka, maka jawabannya akan benar. Jangan bertanya kepada orang yang bukan ahli ilmu ketika kita bertanya kepada tentang agama, maka kita akan disesatkan nantinya. Maka ketika kita sering duduk sama ulama, ulama suka baca kitab orang saleh. Kita nggak bisa duduk dengan para wali, maka duduklah kita dengan kitab-kitabnya para wali.
Kalau bukan ulama yang bisa baca kitab mereka, lantas siapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Karena ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah mereka ulama-ulama Allah. Semoga ulama kita dipanjangkan umur oleh Allah. Dan bergaullah kamu dengan orang ahli hikmah, yang suka menasehati, yang suka mengajak kepada kebaikan, yang suka mengajak kepada jalan Rasulullah, yang suka menasehati ketika kita salah, yang suka menarik tangan ketika kita terjatuh, diajak lagi, dibangunkan lagi untuk kembali berjalan di jalan Allah. Maka dengan 3 orang ini kita duduk bersama mereka, maka kita akan menjadi para pemuda-pemuda yang beruntung dunia akhirat. Jangan sampai ketika datang masa tua kita menjadi orang yang menyesal. Jangan sampai ketika kita sudah melewati masa ini, maka kita akan menjadi orang yang menangis selama-lamanya. Allah menangis di dunia, apalagi nanti di akhirat menangis. Kalau kita sudah terlewati masa tersebut, maka diniatkan jangan sampai kita mempunyai anak yang perjalanannya sama dengan kita, yang tidak memiliki ilmu sama sekali atau kepada amalia kesolehan sama sekali. Semoga kita semua, anak turunan kita semua dijadikan oleh Allah hamba yang soleh soleha, dan semoga kita semua berjalan di jalan hidayahnya Allah. Semoga kita tidak dibangunkan dari tempat duduk kita, melainkan Allah telah mengampuni seluruh dosa kita dan mengabulkan hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga guru-guru kita semua dipanjangkan umur mereka oleh Allah, disehatkan badan mereka oleh Allah, dan semoga dikabulkan hajat mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan mereka oleh Allah, dan segala urusan kita juga dipermudahkan barokah guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Salah kata khilaf banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.